Tahu nggak kalau penyakit tertinggi di Indonesia bukan karena gula, bukan diabetes, bukan. Tapi hipertensi dan penyakit jantung. Kenapa kok di Indonesia itu lebih sering penyakit hipertensi? Selama ini yang kalian takutkan itu hanya makan tinggi gula. Jadi yang di stop adalah gula. Padahal nih ada satu sumber makanan lain yang lebih jahat dari gula, yaitu garam. Makanan masyarakat Indonesia itu paling tinggi sumber garamnya. Seperti nasi goreng, bakso, mie ayam, capcay, soto, rawon, semua ini tinggi garam. Garam sebenarnya dalam jumlah yang wajar itu diperlukan bagi tubuh untuk menjaga kesehatan syaraf, otot, menstabilkan elektrolit dan cairan pada tubuh. Namun ketika kadar garam ini berlebih dapat membahayakan tubuh loh teman-teman. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 7 tanda kalau teman-teman ini sudah kebanyakan makan garam nih teman-teman. Yang pertama, sering haus. Sering haus ini juga merupakan tanda dari penyakit diabetes ya. Cuman penyebabnya berbeda. Garam secara osmolaritas tubuh itu dapat mengikat cairan pada tubuh. Ketika tubuh kita terlalu banyak garam, tentu saja kadar natrium pada pembuluh darah akan lebih meningkat sehingga mengikat cairan lebih banyak yang akhirnya meningkatkan respon haus. Peningkatan asupan garam juga membuat tubuh merasa dehidrasi. Jadi ketika teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi garam, itu akan meningkatkan respon haus, kepingin minum terus-menerus untuk menstabilkan keseimbangan cairan pada pembuluh darah nih teman-teman. Ketika terlalu memendam banyak cairan, tentu saja akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Efek yang kedua adalah sering kencing. Nah, pada penderita diabetes juga sering kencing. Tapi sering kencing ini akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi sehingga dipaksa dikeluarkan melalui urin ya. Nah, tapi kalau garam, sering kencing ini karena terjadi penumpukan cairan pada tubuh yang akhirnya tubuh berusaha untuk mengeluarkan cairan tersebut melalui urin. Saat teman-teman terlalu sering kencing, maka terjadi juga pelepasan kalsium lebih banyak pada tubuh yang akhirnya meningkatkan resiko kekurangan kalsium pada tubuh nih. Jadi hampir mirip ya dari dua gejala utama tadi. Pada orang yang kebanyakan makan garam juga merasa haus dan sering kencing. Pada kadar gula tinggi juga sering haus dan sering kencing. Tapi mekanismenya berbeda nih teman-teman. Makanya kalau teman-teman punya gejala sering haus dan sering kencing, itu diperhatikan dulu. Asupan makanan sebelumnya bagaimana? Apakah tinggi garam atau tinggi gula? Yang ketiga, tubuh lebih bengkak dan berat badan meningkat. Garam itu mengikat cairan, jadi membuat retensi air ya pada tubuh. Ketika tubuh terlalu banyak cairan, tentu saja akan membuat tubuh merasa lebih bengkak dan bikin berat badan bertambah. Coba aja kalau nggak percaya, teman-teman puasa makan garam sehari, pasti berat badan langsung turun karena cairannya menghilang ya. Tapi besoknya coba kalian makan makanan tinggi garam kayak pizza, keripik-keripikan gitu ya. Atau capcay, mie ayam, bakso gitu yang tinggi akan garam. Habis itu pasti akan terasa haus, teman-teman minum. Ketika timbang pasti berat badannya naik 1-2 kilo. Karena retensi cairan tadi pada tubuh efek dari kebanyakan makan garam. Biasanya akan muncul bengkak di area kaki, tangan maupun area muka nih teman-teman. Yang keempat, kram pada otot. Nah, biasanya orang makan garam akan sering kencing, efeknya elektrolit pada tubuh akan berkurang. Padahal untuk menjaga kontraksi otot dan membuat otot rileks itu memerlukan elektrolit seperti kalsium, magnesium, potasium. Sehingga ketika teman-teman terlalu banyak makan garam, pipis tadi dapat mengganggu keseimbangan natrium dan kalsium yang menyebabkan kram otot dan nyeri pada otot teman-teman nih. Makanya kalau sering kram otot, apalagi pas mau tidur gitu ya, tiba-tiba terbangun tengah malam kok ototnya kram banget, dicek semuanya baik-baik saja, maka sebaiknya diperhatikan
asupan garam teman-teman. Batu ginjal. Batu ginjal itu terbentuk dari kalsium dan oksalat atau asam urat. Kalau makan terlalu banyak garam, itu dapat meningkatkan pengeluaran kalsium dari ginjal, sehingga kalsium-kalsium tadi bisa menumpuk pada ginjal teman-teman, yang meningkatkan resiko batu ginjal. Ini sering terjadi pada penderita batu ginjal berulang ya. Padahal mereka sudah rutin membatasi asupan kalsiumnya, nggak makan kalsium. Tapi kenapa kok dalam waktu 6 bulan 1 tahun kemudian masih muncul lagi nih batu kalsium, batu ginjal karena kalsium? Ya bisa karena teman-teman terlalu banyak makan garam nih ya. Peningkatan tekanan darah. Makan banyak garam dapat meningkatkan jumlah air yang disimpan dalam tubuh. Peningkatan air ini berarti volume darah yang dipompa oleh jantung akan meningkat ya. Jadi biasanya orang-orang yang menderita hipertensi maupun gangguan jantung akan disuruh untuk membatasi asupan garam. Bukan nggak boleh, tapi membatasi, jangan berlebihan karena tinggi garam ini dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir adalah masalah ginjal dan jantung nih teman-teman. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan menyeimbangkan kadar cairan pada tubuh. Ketika tubuh terlalu banyak garam, terjadi ketidakseimbangan elektrolit dan cairan pada tubuh yang akhirnya memaksa ginjal untuk bekerja lebih ekstra mengeluarkan cairan tersebut. Belum lagi ditumpuk sama kalsium, ketidakseimbangan elektrolit akhirnya menyebabkan ginjal bekerja lebih ekstra yang meningkatkan resiko kerusakan ginjal nih teman-teman. Selain itu masalah jantung ya. Ketika tekanan darah tinggi terus-menerus, itu dapat membuat elastisitas pembuluh darah pada pembuluh darah itu menurun atau membuat retak-retak pada pembuluh darah kita ibaratnya. Akhirnya menempel lebih banyak kolesterol, gula yang meningkatkan resiko sumbatan di sana, akhirnya meningkatkan resiko penyakit jantung. Makanya sangat disarankan sekali untuk menjaga asupan garamnya pada tubuh nih. Pada orang dewasa, itu batas konsumsi garam sekitar 2.300 mg per hari. Ingat ya, per hari. Jadi tidak disarankan untuk melebihi itu. Nggak boleh juga kekurangan garam. Aku pernah diet bener-bener membatasi makan garam gitu ya. Besoknya malah aku hipotensi, akhirnya pingsan. Jadi sekarang bener-bener makan garamnya moderate banget. Kalau masak juga jangan terlalu banyak garam. Paling gampangnya dilihat di jajanan atau mie instan ya. Di belakang nutrisi gizinya itu ada kadar natriumnya. Biasanya di atas 1000, 1600, 1800 dalam satu plastik mie instan. Kalau makan mie instan nggak cukup satu kan. Biasanya 2 bungkus makan mie instan sekali. Itu di total sudah 3.600. Baru makan siang ya. Belum makan pagi, belum makan malam. Gimana nggak numpuk ini ya garam pada tubuh? Yang paling bahaya itu ketika kita makan makanan di luar. Makanan Indonesia itu banyak sekali garamnya dan tidak ada takaran gizinya. Seperti nasi goreng, mie goreng, bakso, mie ayam, capcay, rawon itu asin banget. Apalagi cemilan orang Indonesia itu tinggi akan garam. Seperti gorengan, keripik singkong, keripik ubi, kentang goreng, cimol, keripik-keripikan, makanan kalengan, saus-sausan, makanan olahan kayak sosis, nugget, kentang goreng itu tinggi akan garam. Kalau teman-teman nggak percaya, coba deh kalian buka mie instan ya. Kalian lihat nih takaran garamnya berapa, pasti di atas 1.500. Biasanya orang makan mie instan itu kan jarang ya yang cuma 1 bungkus, biasanya sampai 2 bungkus. Nah 2 bungkus mie instan ini aja udah melebihi banget kadar garam yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu baru makan siang loh, belum makan pagi dan makan malam. Makanya nggak kaget banget kalau masyarakat Indonesia itu penyakit paling tingginya adalah hipertensi dan penyakit jantung. Makanya kalau teman-teman ingin menjaga kesehatan tubuh, harus mulai sekarang perhatikan kadar garamnya ya. Jangan sampai menjadi pembunuh diam-diam untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan ada teman-teman, see you di video dari ya. Bye-bye!